Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam. Malam ini cukup luar biasa, Saudara, karena kita yang hadir di sini juga cukup banyak yang hadir ya. Tadi saya hitung-hitung ada 19 orang, Saudara, di tempat ini, jadi cukup ramai sekali ya. Dan terlebih dengan kehadiran beberapa rekan kita yang hari ini baru bersama dengan kita ya. Tadi ada Lause Nur yang juga contoh Nur ya, yang tadi bisa bersama dengan kita ya. Selamat bergabung ya di Sekolah Aditea, dan tentunya juga bisa bersama-sama melayani dengan kita ya, beribadah bersama-sama. Juga Lause Michael yang mulai part-time di GKK hari ini ya, yang tadi Bapak Ibu doa pembukaan ya, itu Lause Michael dari mahasiswa Reform Theological Seminary dari Amerika, dan dia praktek di gereja kita ya. Juga beberapa rekan-rekan yang lain yang hari ini hadir. Oh iya, ada Juan di sini, baru join ya Juan ya. Ya, ini juga paling muda di tengah-tengah kita ya. Jadi puji syukur untuk semangat kita pada malam hari ini. Baik, Saudara, tema yang kita renungkan hari ini memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita buka Kejadian 14 ayat pertama sampai ke 24, tapi saya baca dari ayat 11 saja, Saudara. Karena ini cukup panjang, saya baca di dalam terjemahan 2, demikian firman Tuhan. Kejadian 14 ayat 11 sampai 24. Musuh merampas segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan, lalu pergi. Mereka juga membawa anak saudara Abram yakni Lot yang tinggal di Sodom beserta handap bendanya, lalu mereka pergi. Kemudian seorang yang lolos datang dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin milik Mamre, orang Amori, saudara Eskol dan Aner. Mereka itu sekutu Abraham. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya ditawan, ia mengerahkan 318 orangnya yang terlatih, hamba-hamba yang lahir di rumahnya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Pada malam hari ia membagi hamba-hambanya itu dalam kelompok untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Ia membawa kembali segala harta benda, juga Lot anak saudaranya itu beserta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. 17. Raja negeri Sodom keluar ke lembah Sawe, yakni lembah raja menyongsong Abram yang kembali setelah mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama dia. 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Abram pun memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Raja Sodom berkata kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apapun dari semua milikmu itu. Seutas benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau tidak dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Untukku tidak perlu, kecuali apa yang telah dimakan oleh hamba-hambaku ini, dan juga bagian Aner, Eskol, dan Mamre, orang-orang yang pergi bersamaku. Biarlah mereka mengambil bagiannya masing-masing. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Artinya saudara-saudara bahwa tidak mungkin iman itu berdiri sendiri tanpa ada tindakan dan perbuatan. Jadi iman sama perbuatan itu mesti itu ada berjalan bersama. Dengan kata lain saudara, setiap orang yang mengaku beriman, dia harus membuktikan imannya itu di dalam tindakan dan perbuatan saudara-saudara. Nah firman Tuhan katakan, andai kata nggak ada perbuatan, berarti iman itu iman yang mati, bukan iman yang hidup. Nah di dalam bagian firman Tuhan kalau kita melihat, terkait Abraham yang kita baca hari ini saudara-saudara ya. Jadi sebenarnya Abraham ini mempunyai iman yang hidup saudara-saudara. Jadi dia bukan hanya mempunyai iman tanpa perbuatan, tetapi ada iman sekaligus disertai dengan perbuatan. Nah, saya mencoba melihat dari bagian firman Tuhan sebelum yang kita baca dari pasal 12
sebenarnya kita melihat ketika Abraham itu dipilih Allah, dipanggil Allah, dan Abraham menunjukkan bahwa dia betul-betul beriman kepada Tuhan. Dan dia bukan hanya mengaku dengan mulutnya, tapi juga dia menjalankan apa yang dia imani itu. Ketika dipanggil, dia taat. Ketika disuruh Tuhan pergi, dia pergi. Nah, inilah sebenarnya iman dan perbuatan itu, saudara. Nah, kalau kita melihat, saudara, di dalam bagian selanjutnya, yaitu adalah misalnya di dalam pasal 13 yang minggu lalu itu dikhotbahkan, saudara. Kita juga melihat bagaimana Abraham itu sebagai seorang yang beriman sekaligus seorang yang taat kepada firman Tuhan. Di mana di dalam bagian itu, saudara ya, kita bisa melihat minggu lalu itu di mana gembala-gembala daripada Abraham dan gembalanya Lot itu bertengkar. Tetapi saudara-saudara, luar biasa. Dia menunjukkan satu iman yang sangat-sangat rendah hati. Dia berkata kepada Lot, kita ini kerabat, bagaimana kita bisa bertengkar? Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, ya aku ke kanan. Jadi jangan sampai timbul pertengkaran di antara kita. Nah, saya melihat ini adalah satu tindakan iman. Sehingga Abraham sebenarnya mau menunjukkan kepada kita, dia itu sebagai seorang yang beriman, sekaligus seorang yang juga membuktikan akan imannya itu kepada Tuhan. Dan di dalam pasal 14 yang tadi kita baca, meskipun belum semua ayat kita baca, tapi kita melihat ada 3 hal perbuatan iman Abraham yang sangat luar biasa. Nah, saya ajak kita untuk melihat. Yang pertama, saudara, Abraham itu membantu Lot, kerabatnya, keluarganya, keponakannya itu yang ditawan itu oleh musuh. Jadi membantu melepaskannya. Nah, tadi di dalam ayat 14 ya, itu dikatakan ketika Abraham itu mendengar bahwa anak saudaranya tertawan. Jadi ketika dia mendengar saudaranya ini tertawan, ponakannya ini, maka tindakan yang dilakukan, dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya. Lalu mereka mengejar sampai akhirnya mereka bisa membawa pulang Lot dan barang-barang yang diambil. Jadi kita lihat di sini ya, Abraham sebenarnya itu dia bisa berpikir, Lot ini meskipun keponakan saya, tapi dia ini kan termasuk orang yang sangat ego, sangat tamak. Sebenarnya dia ini melawan etika sebenarnya. Harusnya itu yang dia lebih duluan ketika memilih tempat itu ya. Mestinya bukan dia terlebih dahulu. Di pasal 13. Harusnya kepada pamannya yang lebih tua, lebih senior dari dia. Bukan dia yang terlebih dahulu. Jadi sebenarnya dia melanggar etika. Jadi sebenarnya dia ini orang yang tidak tahu diri. Sangat ego. Dan Lot ini juga sebenarnya seorang yang sangat tamak sekali. Dia pilih tempat yang terbaik. Harusnya kalau seorang yang muda, ini buah paman saya mestinya. Tapi karena hatinya itu dikuasai oleh nilai dunia ini, dia pilih itu. Dan ketika dia bersikap demikian, mestinya itu Abraham berpikir, sudahlah, ini orang tidak tahu diri. Justru biar dia rasakan betapa sakitnya kalau ditawan, diambil musuh dan sebagainya. Dia bisa berkata demikian. Tetapi heran sekali saudara-saudara ya, justru kita belajar dari Abraham, sebagai seorang yang beriman, dia tidak berpikir demikian. Bahkan dia tidak membalas sesuatu yang barangkali tidak enak di hatinya terhadap yang dilakukan Lot ini pada dia. Justru dia melakukan hal yang sebaliknya. Sehingga kita melihat bahwa iman yang dimiliki oleh Abraham ini bukan iman yang biasa, saudara-saudara. Tapi ini adalah sungguh-sungguh iman. Sungguh-sungguh sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dia mau menyatakan kepada kita apa artinya sebenarnya percaya kepada Tuhan. Apa artinya beriman? Mengapa kita percaya kepada Tuhan? Dan kepercayaan seperti apa yang kita imani itu tentang Tuhan. Seberapa besar pengenalan kita akan Dia. Nah saudara, kalau kita lihat Abraham itu sangat mengenal Tuhan. Dan dia kenal siapa Tuhan yang panggil dia. Sehingga itu membuktikan di dalam tindakan yang dilakukannya terhadap ponakannya ini saudara. Dan kalau kita lihat saudara, dia menunjukkan bahwa dia sebagai seorang yang beriman,
yang sangat mengasihi, bahkan orang yang lemah, yang tidak berdaya, yang sedang berada di dalam kesukaran. Seperti yang dialami oleh ponakannya ini. Dia tidak menahan akan kasihnya, menahan hatinya, tapi dia mengulurkan tangannya, memberikan pertolongan. Dan ini tindakan orang beriman. Dan iman daripada Abraham. Kita juga dapat melihat, selain dia membuktikan dengan membantu daripada ponakannya, kita lihat yaitu adalah dia mengumpulkan 318 orang. Nah saudara, sebenarnya dibandingkan kekuatan musuh, 318 orang ini masih sangat sedikit. Musuh jauh lebih banyak. Tadi mau lawan Kedorlaomer itu bukan musuh biasa, ini musuh yang sangat-sangat besar sekali. Tetapi kita bisa melihat ya, karena dia beriman kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa apa yang dilakukannya ini memang tidak melawan kehendak Tuhan. Maka dengan iman itu kumpulkan 318 orang, orang-orang yang terlatih. Untuk apa saudara-saudara? Untuk bisa bagaimana supaya ponakannya ini bisa dibawa pulang kembali. Nah memang strategi yang dia pakai luar biasa. Pertama, dia tidak pergi sendiri. Dia undang sekutunya. Nah itu kan. Tapi strategi yang dia buat lagi, walaupun dia orang beriman, tapi juga tidak bertindak gegabah. Dia berperang bukan siang hari, malam hari, ya, untuk bisa mengalahkan musuh. Jadi kita bisa melihat dia pakai strategi perang di malam hari supaya bisa memenangkan akan peperangan itu, dan ternyata saudara, memang dia menang. Nah satu hal kalau kita lihat bahwa apa yang dilakukannya ini memang disertai oleh Tuhan. Sehingga Tuhan juga memberkati dia. Tuhan membuat dia menang. Bahkan musuh-musuhnya itu bisa terkalahkan. Nah waktu saya merenungkan saudara ya, sebenarnya umat Tuhan, khususnya Abraham di dalam bagian ini, ketika melawan musuh, sebenarnya dia nggak punya kekuatan yang besar. Banyak penafsir ketika saya membaca, termasuk Matthew Henry ya, dia berkata, kalau bukan Tuhan yang memberi pertolongan kepada Abraham, nggak mungkin Abraham bisa menang. Dan saya percaya itu. Karena yang bikin dia menang, yang bikin dia bisa membawa ponakannya pulang, karena Tuhan menyertai. Nah di sini kita melihat saudara, sebenarnya musuh kita, Matthew Henry mengatakan musuh kita itu menghadapi dunia ini sebenarnya cukup sangat besar. Dan kekuatan kita sendiri nggak cukup untuk dapat melawan dunia dengan kekuatan yang sangat dahsyat, apalagi kekuatan kita sendiri yang sangat-sangat terbatas, rapuh dan tidak berdaya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dapatkah kita mengalami kemenangan melawan musuh kita di dunia ini? Dapatkah kita mengalami kemenangan iman melawan dunia ini? Saya ingat perkataan Tuhan Yesus ketika mengatakannya, dalam dunia itu kamu menderita penganiayaan. Betul saudara, ini kata Tuhan Yesus. Tapi Yesus itu kemudian berkata begini, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia ini. Luar biasa saudara. Yesus berkata memang kamu menderita di dunia. Memang kamu menghadapi kesulitan di dunia. Memang kamu menghadapi musuh besar di dunia. Tapi Yesus berkata, jangan takut. Kuatkan hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia ini. Yohanes 16 ayat 33. Saudara, waktu saya lihat kata ini sesuatu yang membawa kekuatan buat kita anak-anak Tuhan sebenarnya. Memang kita punya musuh di dunia ini besar, bukan musuh kecil. Setiap hari kita berperang. Berperang melawan dunia, berperang melawan filsafat dunia, berperang melawan segala godaan dunia ini. Tapi Yesus berkata, kuatkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia ini. Yohanes 16:33. Yesus mau mengatakan, bersama dia kita dapat menghadapi musuh kita di tengah dunia ini. Bersama dia, ketika kita menjalankan kehendak Allah, ketika kita sungguh-sungguh mau memperjuangkan kehendak Tuhan, bersama Kristus kita dapat mengalami kemenangan iman itu. Seperti Abraham saudara. Nah karena Abraham itu begitu percaya kepada Allah saudara, maka ia bersedia itu memberikan yang terbaik untuk menolong Lot ponakannya ini. Jadi tindakan dia menyelamatkan Lot ini, karena itu adalah satu tindakan yang benar, maka Tuhan merestui. Ya, Tuhan memberkati dia. Nah memang di dalam ayat 15 sampai 16 itu kita bisa melihat ya, nanti
Saudara boleh baca kembali. Akhirnya itu ketika mereka berperang bisa menang. Lalu kemudian Lot itu anak saudaranya bahkan semua harta benda dibawa pulang. Nah ini berarti Tuhan menyertai dong. Tuhan memberkati. Jadi kita melihat sebenarnya kalau kita sedang mengerjakan kehendak Allah. Apalagi menghadapi dunia yang berdosa. Kita sedang melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, Tuhan bersama kita. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memimpin. Nah saya mencoba berefleksi tadi saudara ya. Ketika kita di dalam kehidupan ini memang menghadapi orang-orang seperti yang bisa mengecewakan kita. Seperti Lot ini. Sebenarnya Lot ini bisa mengecewakan Abraham sebenarnya. Yaitu adalah orang-orang yang barangkali kurang beretika. Ya, seperti Lot ini. Orang-orang yang tamak, yang sangat tamak maksudnya. Sangat ego, sulit mengalah. Nah apakah kita sebagai anak-anak Tuhan itu mau membantu orang seperti ini? Mau nggak kita meresikokan diri, mau berbagian dengan dia? Nah sebenarnya kalau mau jujur ya, kita sulit bantu orang yang sudah mengecewakan kita. Sulit. Karena itu tidak mudah untuk kita, untuk mau menolong. Tetapi kita bisa belajar ya, karena tindakan Abraham menolong Lot di dalam bagian ini, dapat dikategorikan seperti tindakan Kristus yang peduli dengan kita yang juga suka ego sebenarnya. Suka mengecewakan Kristus. Suka mengecewakan hati Tuhan. Tetapi Kristus tidak pernah memperhitungkan seluruh keegoisan kita. Kristus tidak pernah hitung-hitungan dengan kita ketika dia menolong, menyelamatkan. Bahkan ketika kita ditawan oleh musuh kita yang terberat. Baik itu dosa, iblis, yang sebenarnya siap membinasakan kita. Tapi Kristus menyelamatkan kita dengan kuasanya sampai berkorban memberi segalanya. Dia beri yang terbaik. Saya kira panggilan kita juga adalah bukan hanya saja saudara beriman kepada Tuhan. Tetapi menyatakan iman kita itu dengan perbuatan. Termasuk ketaatan kita kepada Tuhan dan cinta kasih kita kepada orang lain. Karena Abraham itu menunjukkan hal itu buat kita. Yang kedua saudara, selain Abraham bersedia merisikokan dirinya membantu ponakannya, dia beri yang terbaik di sana. Yang kedua saya lihat, Abraham itu juga mempersembahkan yang terbaik kepada Allah, yaitu dia memberi perpuluhannya. Di dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 saya bacakan sekali lagi. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi, lalu yang memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu, nah di sini dia, Abraham itu memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, saya mencoba melihat ya, kisah ini sangat menarik untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena kisah ini diselipkan itu, sebenarnya kisahnya itu dari ayat pertama sampai 17 harusnya berlanjut langsung ke 21 saudara-saudara ya, sampai 24. Nah sebenarnya harusnya ayat yang ke-18 ini sampai yang ke-20 itu harusnya ditaruh di terakhir mungkin ya, lebih bagus sebenarnya. Tapi coba saudara bayangin, kenapa kok dia ditaruh, diselipkan di tengah-tengah? Sebenarnya ada satu kisah lagi kalau lihat di perjanjian baru juga ada ya, ada kisah begitu. Ketika Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang sudah 12 tahun. Kisah itu diselipkan ketika orang yang 12 tahun itu pendarahannya. Di antara kisah anak daripada kepala rumah ibadat ya, yang sebenarnya sudah mati ya berikutnya. Nah tiba-tiba kisah itu nongol di dalam, sama persis. Tiba-tiba kisah ini nongol di sini juga, di tengah-tengah. Kenapa kok posisinya ditaruh begitu ya? Nah saya hanya melihat begini ya. Sebenarnya ini mau menunjukkan kepada kita beberapa hal. Jadi kisah ini menarik untuk diperhatikan. Bagaimana sikap Abraham? Itu sangat berbeda sekali sikapnya dengan nanti Raja Sodom. Dia punya sikap yang sangat berbeda dengan berhadapan Melkisedek. Jadi sikapnya ini boleh menjadi satu sikap yang sebenarnya sikap sebagai seorang yang benar-benar beriman dan juga menunjukkan siapa yang paling dihormati
di dalam hidupnya. Siapa yang paling dia agungkan, sembah dan tinggikan. Dan ia mengambil satu sikap yang sangat kontras, berbeda sekali dengan Sodom. Raja Sodom. Nah kalau kita lihat siapa itu Melkisedek, sehingga itu sampai akhirnya Abraham itu betul-betul menghormati dia. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 7 ayat 14 saudara ya, sebenarnya raja daripada Melkisedek itu, ya nanti saudara boleh lihat ya, Ibrani 7 ayat 1 sampai 4. Melkisedek itu sebenarnya Raja Salem di sana dikatakan, Imam Allah yang maha tinggi. Nah, di sana dikatakan ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Nah, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisila, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, perhatikan, ia dijadikan sama dengan anak Allah. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Nah kalau kita lihat, Abraham sangat sadar betul siapa itu Melkisedek. Sehingga dia memberikan penghormatan yang begitu besar kepada Melkisedek. Melkisedek ini adalah simbol yang sedang menyimbolkan sebenarnya Kristus. Tetapi Abraham sangat sadar Melkisedek ini imam besar, wakil Tuhan saudara. Maka ketika dia sadar ini sebagai seorang pelayan Tuhan, maka ketika kisah ini diselipkan di tengah-tengah, satu hal, dia mau menunjukkan Abraham lebih percaya kepada Tuhan. Sehingga dia juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia memberikan perpuluhan. 1/10 daripada apa yang dia punya, dia berikan melalui Melkisedek. Karena apa saudara? Abraham sekali lagi sangat kenal Tuhan. Dan dia percaya kepada Tuhan. Dan dia berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Setelah dia diberkati oleh Tuhan. Di dalam peperangan itu dia sudah diberi kemenangan oleh Tuhan. Dia sadar semua yang dia bisa capai dari Tuhan. Jadi kita bisa melihat bagaimana Abraham itu begitu percaya kepada Tuhan. Nah sebenarnya saudara, seperti Abraham menghormati Melkisedek, demikian kita dipanggil menghormati Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Melkisedek adalah simbol dari Yesus yang menjadi imam besar, maka kita harus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mencoba melihat hal itu. Kalau kita melihat Kristus pun sebenarnya sudah memberikan lebih daripada yang kita minta. Masakan sih kita nggak bisa memberikan bahkan 1/10 dari yang kita punya untuk menghormati, memuliakan imam besar, imam agung besar kita, juru selamat kita, pengantara agung kita, Yesus Kristus. Saudara, malam ini kita ditantang firman Tuhan ini ya, untuk hidup sebagai umat Tuhan yang beriman dan membuktikan iman kita melalui perbuatan kita. Terakhir saudara, apa yang dipersembahkan oleh Abraham? Yaitu adalah dia tidak mau bersekutu dengan orang fasik. Nah ini sikap Abraham jelas sekali. Dengan Melkisedek dia sikap hati yang mau menyembah Tuhan. Mau memberi yang terbaik. Tapi kepada Sodom sikap hatinya jelas tidak mau bersekutu dengan orang fasik. Ini mirip seperti yang dikatakan di dalam Mazmur ya. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Abraham sangat tahu betul prinsip ini. Dia tidak mau bersekutu dengan orang fasik seperti Raja Sodom. Meskipun dia ditawarkan harta, dia tidak mau. Meskipun dia dikasih kenyamanan, dia tidak mau menerima. Kenapa? Satu hal, di dalam hati Abraham, dia punya konsep nilai yang benar. Apa itu konsep nilai yang dimiliki oleh Abraham? Dia tahu mana yang lebih punya nilai yang paling tinggi. Bersekutu dengan Allah atau bersekutu dengan orang fasik. Ini masalah konsep nilai. Beda dengan Lot saudara. Dia punya konsep nilai yang rendah dan salah. Ketika dia diperhadapkan untuk memilih mau pilih kiri atau kanan. Mau pilih yang subur atau yang tandus. Dia punya konsep nilai. Konsep nilainya apa? Yaitu adalah dunia lebih utama. Harta lebih utama. Ketamakan buat dia itu yang penting. Harta dunia ini.
kenyamanan itu. Konsep nilainya itu adalah tentang dunia ini. Abraham tidak. Konsep nilainya, Abraham itu adalah tentang konsep nilai yang paling penting, yang paling bernilai, yang paling tinggi, berkualitas, paling besar. Itu adalah relasi dengan Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan. Konsep nilai ini mempengaruhi nilai hidup Abraham. Dan konsep nilai yang salah mempengaruhi nilai hidup daripada Lot. Ketika ditawarkan harta, Lot langsung senang. Tapi ketika Abraham ditawarkan oleh Raja Sodom, silakan ambil aja uangnya. Dia menolak. Karena apa? Dia punya konsep nilai yang benar. Setiap kita, saudara, diperhadapkan untuk mempunyai nilai, mempunyai konsep nilai yang semestinya benar di tengah dunia ini. Nah, saya kurang tahu konsep nilai apa yang kita miliki, mana yang kita pandang lebih bernilai, dunia ini, Tuhan, harta, atau apa. Tapi kalau kita punya hati yang dipersembahkan kepada Tuhan, punya hati yang mengasihi Tuhan, yang beriman pada Tuhan, kita tidak sembarang untuk menjatuhkan pilihan kita pada nilai yang salah. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita melalui firman Tuhan malam ini.